hai kau aku dengan pedangmu asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu asli. Walau diri engkau jatuhkan diriku cinta kedua darimu biarlah aku terima. Bukan menyesali walau diri engkau jatuhkan diriku cinta kedua darimu biarlah aku terima. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Bukan menyesali walau
Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan untuk memasuki pintu gerbang sekaligus tentunya memasuki dua tenda. Jadi sekali tentunya Bapak Ibu dari berbahagia, khusus tentunya keluarga besar daripada Alibun Palai Putra ya, keluarga besar yang datangnya dari Sapalaiban, baik keluarga besar yang dari desa Terjadi, kami persilakan tentunya untuk menduduki kursi yang mana telah panitia kami siapkan ya. Untuk sementara ini tentunya kami persilakan untuk menduduki kursi.
di panggung, porsinya 5.
lainnya persilakan tanpa terkecuali ya. Naik di atas pentas karena mbak biduannya ada 8 di sebelah, sebentar lagi 10 datang ya. Ya. Rindu kepada Asik. Tenang aja Mbak Ira, gak apa-apa ya, hiburan. Jangan kau tinggalkan diriku, suci tanpa kau di sisiku. Aku tak rela
kau tinggalkan diriku. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يأمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وهرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاهصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون
أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة
هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran, dan semoga untuk pembacanya semoga menjadi amal, dan untuk pendengarnya semoga kita semua mendapat berkahnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan acara ijab dan kabul, yang di sini akan dipandu langsung oleh Bapak petugas dari KUA ataupun Bapak P3N. Waktunya kami persilahkan, dan untuk memandu acara pada pagi hari ini dan untuk selanjutnya kepada seluruh anggota keluarga, yang terutama yaitu mempelai perempuan, kami persilakan untuk menaiki tempat yang telah disediakan, dan juga untuk mempelai pria kami persilakan. Dan keluarga-keluarga yaitu Bapak Yanto, Bapak Warni juga kami persilakan untuk naik di atas panggung. Mohon bersabar, kita tunggu sejenak. Terima kasih. Karena petugas dan yang mau diijab kabulkan sudah berada di atas panggung, maka mic akan saya serahkan kepada petugas daripada P3N, dan mic akan saya ambil kembali setelah acara ini selesai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tridadi, yaitu Bapak Supriyono, serta aparatur desanya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Yang saya hormati serombongan pengombyong pengantin laki-laki yang berasal dari Kota Palembang, yaitu Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kabupaten Kota Palembang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama diberinya kesehatan, kesempatan, lebih-lebih diberinya kekuatan iman dan Islam, sehingga kita sama-sama dapat menyaksikan acara pernikahan ataupun walimatul urus antara saudari Yustiani binti Bapak Warsiman bersama dengan saudara Tio Priyatno SPD ya. Bapak Yustiani tadi SE SPD bin Hermanto yang berasal dari Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kabupaten Kota Palembang. Mudah-mudahan pelaksanaan ijab dan qabul ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga selawat dan salam marilah tetap kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya ila akhir zaman. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, pada acara pernikahan ini kami rangkum dalam beberapa mata acara, di antaranya pembukaan acara yang pertama dan acara yang kedua khutbah nikah ataupun nasihat perkawinan. Acara yang ketiga yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan kepada kedua mempelai. Kemudian acara yang keempat, acara ijab dan qabul. Sebelum dilangsungkan ijab dan qabul, kedua mempelai untuk mengadakan peramalan, di antaranya pembacaan 2 kalimat syahadat beserta artinya, selawat Nabi sebanyak 3 kali dan istighfar sebanyak 3 kali, kemudian dilangsung dengan ijab dan qabul. Perlu kita ketahui selaku wali, yaitu wali nasab, ayah kandung daripada mempelai wanita Yustiani, yaitu Bapak Warsiman. Kemudian acara yang terakhir doa penutup. Dan perlu kita ketahui juga selaku wali, karena wali ini termasuk rukun nikah, yaitu yang pertama tadi Bapak Sumadio Sumadio saksi Sumadio. Kemudian saksi kedua yaitu Bapak Munadiron. Baiklah, menginjak acara pertama pembukaan, marilah kita buka secara bersama acara pernikahan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi
كلهم أجمعين سيؤلل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, semoga pelaksanaan pernikahan ini tidak ada halangan, semoga dapat berjalan dengan lancar, dan semoga kedua mempelai bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Menjak acara yang kedua, khutbah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Kedua mempelai yang saya hormati, nikah artinya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk satu keluarga, memperoleh keturunan yang sah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum syara. Nikah ataupun perkawinan adalah salah satu sunnah Rasul. Beliau selalu menganjurkan kepada umatnya agar segera menikah apabila telah sampai waktunya dan ada kemampuan untuk itu. Anjuran tersebut mengandung faedah yang sangat besar sekali bagi kehidupan manusia. Salah satunya tujuan perkawinan adalah untuk mencari ketenangan hidup dalam rumah tangga. Dengan demikian, terciptanya rumah tangga yang bahagia tinggal tergantung dari pelakunya, yaitu suami dan istri. Kalau keduanya bisa saling memegang peranan dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan posisi dan fitrahnya, niscaya rumah tangga akan bahagia. Sebaliknya, jika suami ataupun istri ataupun salah satunya tidak bertanggung jawab dan mengingkari peranannya, niscaya rumah tangga tersebut akan tidak bahagia ataupun berantakan. Hancurnya rumah tangga sudah barang tentu akan menyebabkan tidak tenangnya suami dan istri. Ini berarti perkawinan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh ketenangan hidup tidak berhasil. Oleh karena itu, untuk menuju keluarga bahagia harus memiliki mawaddah dan warahmah. Mawaddah artinya cinta, warahmah artinya kasih. Apabila mawaddah dan rahmah selalu dimiliki oleh suami dan istri, maka jalan menuju rumah tangga bahagia akan terwujud. Kalau hanya mawaddah ataupun cinta saja yang menjadi ikatan dalam perkawinan,
maka hubungan suami istri akan segera terputus manakala keduanya sudah memasuki masa tua di mana daya tarik cinta sudah tidak terpancar lagi. Oleh sebab itu, mawaddah harus disertai warahmah ataupun kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah yang bisa mengikat suami istri hidup dalam suasana tentram dan damai hingga memasuki usia tua bahkan sampai akhir hayat. Sebab timbulnya kasih sayang itu bukan karena adanya bentuk jasmani yang menarik, melainkan datangnya secara gaib karena adanya ikatan yang erat. Kedua mempelai yang berbahagia, lalu bagaimana menumbuhkan mawaddah dan warahmah bagi suami istri? Pertama, sebagai suami yang ingin memperoleh mawaddah dan warahmah dari istrinya, suami berkewajiban mempergauli istrinya dengan baik. Artinya, dia harus bisa menciptakan suasana akrab dan harmonis yang tumbuh dari hati nuraninya tanpa dibuat-buat sehingga tidak terjadi percekcokan. Suami berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan kepada ahli keluarganya yang menjadi tanggungannya. Artinya, seorang suami harus bertanggung jawab memberi belanja setiap hari kepada istrinya menurut kemampuan yang dimilikinya. Jangan sampai seorang suami memberi nafkah sangat minim, jauh dari kebutuhan yang dibutuhkan, sementara dia bermewah-mewah di luar rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayyudayya mayakun. Artinya, dari Abdullah bin Umamah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seorang dianggap berdosa bila dia menyia-nyiakan nafkah orang yang dia wajib memberi nafkah hidupnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Kedua mempelai yang berbahagia, seorang istri yang menginginkan mawaddah dan warahmah dari suaminya, sudah barang tentu dia bisa menyadari peranan dalam rumah tangga. Maka istri harus taat kepada suami, harus bisa menggembirakan suami, dan bisa menjaga dirinya serta harta keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaujatin sholihah in amaroha ata'athu wa in nadara ilaiha sarathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsihi wa malihi. Artinya, istri yang solehah itu ialah bila dia ataupun suami menyuruhnya, ia ataupun istrinya mentaatinya. Bila suami melihatnya, maka ia mengembirakannya, dan bila berpergian, maka ia pun menjaga dirinya baik-baik dan harta suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Umamah. Demikianlah khutbah nikah. Semoga kalian berdua berhasil membina rumah tangga yang bahagia. Sebab meskipun hanya masalah rumah tangga, akan tetapi justru dari masalah rumah tanggalah kehidupan seseorang dapat dilihat berhasil atau tidaknya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Kewajiban agamanya akan berjalan dengan baik dan tertib bila keadaan rumah tangga berjalan dengan baik juga. Oleh karena itu, kami semua yang ada di sini berdoa, mudah-mudahan rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua mempelai mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi keluarga yang berguna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya agama Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Demikianlah khutbah nikah. Semoga kedua mempelai bisa mengambil intisari yang ada di dalam khutbah tersebut. Menginjak acara yang ketiga, pertanyaan kepada kedua mempelai. Saya selaku perpanjangan tangan KUA Madang Suku 1 menanyakan kepada kedua mempelai. Pertama yaitu kepada mempelai wanita, mas kawin yang diminta oleh saudari berupa apa dan berapa banyaknya? Kemudian selanjutnya kepada kedua mempelai, adakah perjanjian sebelum melangsungkan ijab kabul? Kira-kira ada janji nggak kalian berdua? Perjanjian? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kemudian kepada mempelai wanita untuk sikot ta'liq diminta untuk dibacakan. Sikot ta'liq perjanjian, saudara bisa minta ya? Ya. Untuk mempelai laki-laki, saudara bersedia? Ya. Baiklah, ijab dan kabul untuk mas kawin uang sebanyak 1.300.000. Sudah ya? Baiklah, tadi untuk sikot ta'liq diminta ya, untuk dibacakan ya. Baiklah, kita menginjak acara inti kita, ijab dan kabul. Namun sebelum pelaksanaan ijab dan kabul, kedua mempelai untuk membacakan peramalan, diantaranya pembacaan doa kalimah syahadat beserta artinya, salawat Nabi dan istighfar. Iki arti wacana bareng-bareng kok dewe-dewe? Bareng-bareng ya? Ya. Ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. Nikahkan dengan Yustiani dengan berupa uang 1.300 rupiah tunai. 300. Saya terima nikahnya Yustiani binti Warsiman dengan mas kawin tersebut tunai. Priyatno Hermanto Tio Priyatno bin Hermanto. Coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tio Priyatno bin Hermanto kunikahkan dengan engkau Yustiani anak kandungku terus namanya Tio Yustiani dengan mas kawin 1.300 rupiah. Uangnya enggak harus disebut nih. Misalnya itu bentuk uang. Coba mana? Coba. Lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Tio Priyatno bin Hermanto kunikahkan dengan engkau anak kandungku bernama Yustiani bin enggak usah ngikutin dengan mas kawinnya langsung. Mas kawin uang 1.300 rupiah tunai. Nah, terus kayak biasanya Pak, kau kunikahkan dengan anakku nama ya apa-apa. Kunikahkan dengan anakku Yustiani bin kunikahkan dengan anakku Yustiani dengan uang 1.300 rupiah. Mas kawin punya uang. Mas kawin Mas kawin uang 1.300 rupiah dibayar kontan. Alon-alonnya apa Pak? Saya cekak piye, Pak? Heh? Saya cekak. Jadi mau. Kalau cocok. Lain nek iso diwales wae. Sing cekak apa-apa. Hai Tio Priyatno bin Hermanto kunikahkan dengan engkau anak kandungku bernama Yustiani dengan mas kawin uang 1.300 rupiah dibayar kontan. Tio Priyatno kunikahkan dengan Yustiani. Ini coba.
bin Hermanto. Bismillahirrahmanirrahim. Tio Priyatno Bin bin Hermanto. Hermanto Kunikahkan dengan engkau dengan engkau anak perempuanku anak perempuanku bernama bernama Yustiani dengan mas kawin uang Rp1.300 tunai. Lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bin Hermanto Bin Hermanto kunikahkan dengan engkau anak kandungku bernama Yustiani terus dengan mas kawin uang Rp1.300 dibayar kontan. Saya terima nikahnya Yustiani binti Warsiman dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, barakallahu laka wa barakallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta Musa wa Harun wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Julaiha. Allahumma alif bainahuma kama alafta bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyah ridha. Allahumma ya Allah, berkatilah kiranya kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Allahumma ya Allah, anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang soleh dan soleha, yang berbakti kepadamu, taat kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, jadikanlah antara keduanya rukun dan damai, bagaikan engkau telah mendamaikan antara air dan lumpur. Dan jadikanlah keduanya bertahan menderita sebagaimana engkau telah memberi sifat tahan menderita kepada lumpur dengan kekal sampai hari kiamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil masifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian tadi mempelai wanita bacakan syiar ta'liq. Bismillahirrahmanirrahim. Syiar tahlik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis 6 Februari 2025, saya Tio Priyatno berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Yustiani binti
binti Bapak Warsiman dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan zikrat taklid sebagai berikut. Apabila saya, 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak 1 kepada saya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Madang Suku 1, 6 Februari 2025, suami Tio Friyatno. Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku
mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, telah kita saksikan secara bersama bahwa pelaksanaan ijab dan kabul ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sesuatu apapun. Saya di sini selaku pemandu acara pernikahan ini mungkin ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian. Apabila membuahkan dosa, saya mohon maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nganu selawat ya. Allahumma sholli ala ya. Untuk penyerahan buku nikah ini kepada Bapak Kades, tidak hanya dapat menyerahkan buku nikah. Kemudian apabila akan diabadikan, Sebenarnya selawatannya kah? Mbak ini kan yang beda selawatannya Ani aku gitu suaranya Ani
Mari kita iringkan dengan selawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu Ya alaihi. Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul butuh misla husni kama ra'aina qattu ya wajha sururi lah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta darun anta nurun fauqa nuri anta sirun. Untuk kedua mempelai kami silakan untuk menduduki di tempat singgasana yang telah disediakan, dan untuk Bapak Warsiman juga diharapkan untuk menduduki bangku di sebelah kiri. Untuk Bapak Warsiman monggo diatur oleh Temeniko. Dan untuk Bapak Tukim, Bapak Tukim, Bapak Warsiman dan Ibu Suyatmi. Salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arus. Saudara Tukim, kami silakan naik ke atas panggung. Dan mohon untuk bantuannya Ibu Karmi, kami silakan. Dan kepada seksi panggung kami persilakan untuk mengangkat semua yang ada di bawah ini. Untuk seksi panggungnya. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan tuan rumah yang di sini akan disampaikan oleh Bapak Kaswi. Kepada beliau waktunya kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa wis ngelibuk, Bu? Kula wangsuli, Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa may yudlil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tridadi beserta Ibu. Yang saya hormati seluruh
aparatur desa-desa Tridadi, baik Kasih maupun Kaur RT yang sempat hadir pada pagi menjelang siang ini. Yang saya hormati para lembaga, ketua maupun anggota BPD dan MPD yang sempat hadir juga yang saya hormati. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh para tamu yang sempat hadir juga yang saya hormati. Juga yang saya hormati serombongan pengantin, juga Bapak Besan yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul menghadiri undangan kami, yaitu dalam rangka pernikahan ananda kami Yustiani SE binti Bapak Warsiman dengan Tio Priyatno SPD bin Bapak Hirmanto dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu gangguan apapun. Yang kedua kalinya selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami berdiri sini mewakili daripada Bapak Warsiman, yaitu sebagai Sohibul Hajat, mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada kami sekeluarga besar, atas kerepotan kami tanpa disekuyung oleh Bapak dan saudara sekalian. Tentunya pada hari ini kemungkinan tidak bisa menjadi yang kayak begini. Paling terutama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh badan panitia yang dari kemarin sudah berusaha semaksimal mungkin, bersusah payah menempatkan apa-apa kebutuhan daripada kebutuhan kami. Jadi tidak lebih dan tidak kurang, kami sekeluarga besar hanya bisa mengucapkan terima kasih. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan pengantin yang datangnya dari agak jauh, Bu. Dan selamat mencicipi hidangan yang telah kami berikan. Meskipun kurang enak, dienak-enakan sendiri biar nyaman dan kita semuanya bisa sejuk. Tetap kita memberikan semangat kepada kedua mempelai dengan keadaan yang berbahagia. Bapak dan saudara sekalian, tentunya kami selaku tuan rumah tidak bisa memberikan apapun, tidak bisa membalas kebaikan Bapak dan Ibu saudara sekalian. Tentunya hanya Allah yang akan membalas amal kebaikan Bapak dan Ibu saudara sekalian. Bapak dan Ibu saudara sekalian, tentunya sedikit kami cuplik, sedikit saja. Kenapa rombongan ini tadi, khususnya rombongan pengantin pria bermacam-macam dari daerah? Tentunya karena pengantin ini sangat keren dan berani. Jadi mohon dimaklumi karena keluarganya ada di luar negara. Jadi saya mohon maaf, kita tetap semangat memberikan doa kepada kami, juga khususnya kepada mempelai berdua untuk yang terbaik untuk mereka. Bapak dan saudara sekalian, banyak bisikan dari luar, tidak usah panjang-panjang, waktunya sudah agak mepet. Kami akhiri. Ada kurang lebihnya ke apa yang telah kami sampaikan, saya mohon maaf secara sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan tuan rumah yang disampaikan oleh Bapak Kaswi yang begitu singkat namun padat. Semoga kita semua dapat memakluminya. Kepada Bapak Kaswi kami ucapkan terima kasih. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan pemerintah
yang di sini akan disampaikan langsung oleh Bapak Supriyono. Kepada beliau waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Sahibul Hajat Bapak Warsiman sekeluarga besar, yang saya hormati sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu Hajah, yang saya hormati rekan-rekan perangkat desa, Pak Sekdes, Pak Kasih, Pak Kaur, Pak RT, yang saya hormati lembaga desa, BPD dan EPD yang sempat hadir, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, yang saya hormati mempelai berdua yang sekarang duduk di singgah sana, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu baik itu nama, jabatan ataupun alamatnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pagi hari ini masih diberi nikmat, sehat, kuat, kesempatan untuk memenuhi undangan Sohibul Hajat, yaitu Bapak Warsiman sekeluarga besar. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam pertemuan ini. Yang pertama saya sampaikan selamat datang kepada Tio Priyatno yang berasal dari Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kabupaten Kota Palembang. Kalau saya sering ke Palembang itu di Sako Kenten. Nah, ini di Sako, di situ ada Sako Kenten, kemudian Kenten Laut. Nah itu lain camp, lain wilayah di situ. Nah, di sini keadaannya beginilah di dusun. Kalau di kota mungkin lain. Jadi mudah-mudahan bisa kerasan di dusun ini. Nah, untuk itu saya selaku badan pemerintah, saya sampaikan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Tadi sudah disampaikan oleh P2UKD, yaitu khotbah nikahnya. Nah itu tolong diresapi pengantin berdua di dalam khotbah nikah itu. Kemudian tadi sudah saya berikan yang namanya buku nikah. Nah, diawali kita hidup di pemerintahan ini dengan dasar buku nikah. Dengan buku nikah itu bisa dilanjutkan kepada pembuatan kartu keluarga. Nah, kalau sudah mempunyai kartu keluarga, nanti kami yang di desa ini menyambut program Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo itu programnya makan bergizi itu di sekolah, lah kami di desa ini makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita. Jadi tindak lanjut daripada pengantin kemarin sudah di input calon pengantinnya, cantin, berarti kalian berdua ini sudah terdaftar di Kementerian Agama. Itu. Nah, kemudian nanti setelah pengantin ini sudah selesai, mungkin dengan waktu cepat saudara akan mempunyai anak. Nah, anak itu kami di desa ini menyiapkan yang namanya makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita. Dalam saat ini
ibu hamil di desa Tridadi itu ada 10. Mungkin 2-3 bulan yang akan datang menjadi 11. Tapi kami di desa ini menganggarkan 10. Jadi kalau ibu hamil itu tidak datang ke posyandu, ya itu akan tidak mendapatkan tambahan makanan, itu telur 1 mungkin dikasihkan nantinya. Ya itu. Kemudian untuk jumlah balita yang sudah lahir sekarang sampai umur 5 tahun ini jumlahnya 43 anak. Jadi kalau di posyandu yang hadir cuma 20, berarti yang 23-nya kemana? Jadi saya berharap kepada ibu-ibu tanggal 13 itu posyandu, silahkan untuk hadir di posyandu. Anaknya diajak membawa kakak yang anak itu sudah masuk di dalam kartu keluarga. Nah disinilah Pak, pemerintah itu repotnya pemerintahan desa. Yang nikah di bawah umur, ditanya kakaknya belum punya kakak, mau membuat kakak masih sulit. Jadi kami pening, Pak Kuak pening, Pak Capil juga pening. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, tolong anaknya kalau misalnya belum cukup umur, ya jangan dulu dinikahkan Pak. Tunggu umur dulu lah gitu ya. Iya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan yang disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Tridadi yang begitu panjang dan lebar namun mudah dicerna. Semoga kita semua dapat memahaminya. Dan kepada Bapak Supriyono kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu Siang Gembira. Nah di sini biasanya Sada Sabai, sekarang Siang Gembira. Dan di sini akan mungkin kedua mempelai akan menyumbangkan lagu. Enggak, tapi masih harus berdiri antara Bapak Warsiman dan Bapak Tukim dan kedua mempelai dan juga keluarga terdekat. Keluarga terdekat dari Bapak Warsiman kami persilahkan untuk menaiki panggung karena akan diadakan acara Siang Gembira 1 buah nomor lagu. Kami silakan kepada Bapak Warni dan dari Sedang Kuring, Bapak Yanto juga kami silakan untuk menggembirakan kedua mempelai, untuk memberi rasa gembira kita kepada kedua mempelai. Untuk Bapak Warni, Bapak Yanto dan ibunya segera mengikuti, ibu-ibunya, Ibu Narti juga. Monggo dirame nih. Ben rodok rame mantene men marem. Oh iki to keluargaku kabeh. Monggo.
yang lain.
yang akan diholipai oleh Bapak Haji Simprah. Kepada Bapak Haji Simprah, waktunya kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidi awwalina wal akhirin wa sallim tabaraka min sulli ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas saqirin hamdan na'imin. Hamdan wafini muqafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bahili jalali walakal adimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil wal awali wal afat wa taqdilana ya Allah jami'al hajat wa tuturhina biha min sayyiat wa tarfa'una biha inda darajat wa tubaluna biha aqsal khayat min ghairi fil hayati wa badal mamat. Allahumma ghafir li dunubi wa fir lana dunubana wa Allahumma ghafir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ghafir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyi wal amwat innaka kulli shay'in qadir. Allahumma inni kalana nafi'an wa rizqan wasi'an wasifaan min kulli da'in wasaqamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarnal arda binuri syamsi abada wa alimna bima yanfa'una wanfa'na ya rabbi bi'alamtana wa ja'al a'malana waliswatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana minal kunana minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma anta ma'sudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu dina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika amma yasifun wa sallatu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qabalallahu wa minkum wa mimman yaqbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi doa penutup yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Simprah. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir sudah acara inti pada pagi hari ini. Dan kepada Bapak Simprah kami ucapkan terima kasih. Dari awal hingga akhir, saya selaku pemandu acara, jalannya ijab dan qabul. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya acara hiburan akan dipandu oleh Saudara Mawi. Kepada Saudara Mawi, waktunya kami persilakan.
segala gelisah merana dan menanggung rindu dalam penantian bulan bintang pun merindukanmu. Bulan di manakah ini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan, bintang sepi bermuram tanpa kau sang rembulan. Bulan di manakah ini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Naluriku berkata bulan masih ada, dan menanti bintang dengan penuh damba. Ku yakin bulan juga gelisah merana dan menanggung rindu dalam penantian. Bulan bintang pun merindukanmu. Bulan di manakah ini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan, bintang sepi bermuram tanpa kau sang rembulan. Bulan di manakah ini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Oke, satu lagu yang tadinya dinyanyikan oleh saya sendiri. Apa yang membuat
Putu elang sing hang sun karepno
malam minggu tutup hatiku bertanya-tanya. Terima kasih.
pergi ku merana sendiri. Kenyataan ini mengapa terjadi? Piye?
Terima kasih kembali.